Sekarang Sebenarnya juga ngambil lagi jurusan itu kepintaran atau time management sih? kayaknya ngambil jurusan itu sebaiknya karena kesukaan sih Kak, dibandingkan Hmm. kepintaran atau manajemen waktunya. Karena pada akhirnya ketika kita memilih suatu jurusan itu, apapun jurusannya itu pasti ada hambatan dan halangannya kan. Dan setiap Hmm. kita tuh sebaiknya bisa apa ya, bisa menerima keadaan gitu. Gak semua orang kan bisa menerima keadaan kayak, aduh ternyata jurusan ini lebih susah daripada yang ini. Padahal sebenarnya apapun jurusannya susah kalau dia tidak bersedia berusaha di situ gitu. Jadi pilih jurusan yang disukai. Itu banget sih yang siap ditanya, kenapa matematika? Karena aku suka. Bukan berarti itu mudah ya Kak. Aku suka, bukan karena itu gampang untuk aku gitu. Biasanya kalau kita mulai dari sesuatu yang kita sukai itu jauh lebih enak enjoy ngelewatinnya gitu ya Maya. Betul Kak. Dan aku teringat ya Maya, ini kan berarti kurang lebih sekitar uh, 21 masuk 22 tahun. Aku kebayang saat umurku 21 dan 22 tahun, itu aku lagi sibuk-sibuknya dengan skripsi, sibuk-sibuknya lagi selesai kuliah dan baru kalau memang baru akan memulai persiapan S2 itu baru akan memulai gitu. Dan Sherly yakin banget nih teman-teman yang nonton ini juga banyak yang sama kayak Sherly. Jadi normal aja selesai S1 di umur 21 atau 22 terus nanti lanjut S2 atau mungkin ada yang bekerja dulu nanti setelah mendapatkan passionnya di bidang apa baru lanjut S2. Nah, Maya ini udah di usia yang sangat muda sekarang, udah ada di posisi mahasiswa S3, dulu SMA-nya usia berapa nih? Jangan-jangan lewat SMA nggak perlu SMA dari SMP langsung kuliah, atau gimana nih? Gimana cara kamu di usia yang sangat muda bisa sampai di titik ini? Dan ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa usia segitu, mungkin pertama karena masuk SD-nya lebih cepat ya Kak. Aku masuk SD itu umur 5 tahun di tahun 2004. Nah, terus abis itu lanjut SD-nya itu 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA tahun 2013, lulus tahun 2015, sekarang ngambil kelas akselerasi. Jadi tamat SMA-nya itu Hmm. umur 16 tahun gitu, 15 menuju 16 tahun. Kamu akselerasi 2 tahun ya? 2 kali? Sekali aja Kak, pas SMA. Tapi kan kalau normal, oh karena kamu lebih cepat masuk ya tadi. Ya, karena lebih Jadi cepat di situ masuk. udah menang 1 tahun, terus kamu excel lagi, jadi menangnya dua. Oh ya, iya iya iya. Kamu tuh hobi belajar atau gimana sih, Mai? Uh, dibilang hobi Belajar itu belajar, hobi kamu atau pelampiasan kalau kamu sedang marah sama orang terus kamu belajar atau gimana? mungkin dibilang pelampiasan atau hobi enggak juga sih Kak, tapi lebih ke arah belajar itu hal yang cukup menyenangkan, walaupun bukan yang belajar terus-terusan, tapi belajar itu tuh kayak I get something new gitu, I get something new di pelajaran tadi gitu. Makanya akhirnya dalam setiap proses sekolah nggak pernah yang terlalu mengeluh karena harus sekolah gitu Kak. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Dan ketika masuk kelas akselerasi pun kalau ada teman-temannya, ih akselerasi pasti capek. Aku pribadi mungkin dulu terasa capek, tapi sebenarnya setelah dilewati tidak sesulit itu gitu. Gitu Karena Kak. ada istilah dari orang bijak, sesuatu yang kita anggap besar atau masalah yang masih kita anggap besar, tandanya masalah itu belum kita selesaikan. Benar nggak, Mai? Kalau masalah itu udah nggak kita anggap besar lagi, kayaknya udah selesai. Anak SD nganggap pelajaran di SMP itu sulit, ya tandanya dia memang belum sampai SMP. Saat dia udah melewati kan udah, oh iya ternyata biasa aja kan gitu ya. Teman-teman yang saat Ya ini sedang betul. S1, aduh nanti skripsi sulit, nanti ketika udah lewat posisinya mungkin udah S2 atau sedang kerja, enggak kok biasa aja. Sekarang kita ngelihat, aduh sesuatu yang di atas kita kayaknya 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 besar, sulit, nggak akan bisa kita lewatin. Tapi ternyata ketika sudah kita lewati itu kita anggap nggak kok biasa aja. Itu menurutku ya, menurut Shirley itu adalah indikator bahwa masalah itu belum kita selesaikan. Sebelum kita lanjut nih, sekarang Shirley punya banyak banget pertanyaan. Mengingat ini adalah pertemuan pertama kita, sebelumnya Shirley cuma kepo-kepo lewat Instagram doang, Bay. Nah, Shirley pengen undang dulu nih kakak panelis guest pertama dan kakak panelis guest kedua. Semoga ini masih terhubung dengan kita. Uh, Mendengar cerita dari Maya nih, ini menurut saya perempuan uh, dari Barat gitu ya, dari Sumatera Barat. Meskipun saya harus akui, Sumatera Barat kan terkenal sebenarnya dengan merantaunya ya, tapi biasanya merantau untuk berdagang, Maya, bukan untuk belajar. Jadi gimana, perempuan kamu pernah mengalami kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, itu pasti ada, tapi sebelumnya
Gimana panelis gas pertama? Ketika kita punya masalah nih, ternyata setelah dilewatin itu biasa aja. Ada tanggapan nggak? Atau ada pertanyaan nggak yang disampaikan ke Maya? Baik, ini terdengar nggak suaranya? Terdengar. Saya itu mungkin lebih ingin bertanya dulu ya kepada ini Maya ini. Ini anggaplah tadi kan salah satu alasan untuk senang dengan pelajaran atau melanjutkan lagi itu karena mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru. Anggaplah nanti setelah S3 itu, hal terkait matematika itu secara pelajaran selesai. Ada lagi nggak yang di penasaranin? Atau kayaknya saya harus lanjut ke apa nih setelah selesai S3, atau cita-citanya kayak gimana gitu? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Kamu tuh untuk masa depan nggak prepare nggak sih, Mike? Atau ya udah apa yang dipenasaranin dijalanin aja? Atau kamu nggak prepare nih? Selesai S1 aku langsung S2. S2 atau mungkin S1 S2-nya digabungin aja. Karena aku punya teman tuh, dia S3 waktu di Australia, dia S3 di usia yang sangat muda gitu, bahkan 1 tahun di bawah aku gitu, dia udah S3 di Australia. Kaget, terus dia bilang di ITB tuh ada program, jadi S1 sama S2 tuh bareng gitu, main 5 tahun, tapi dia dapat S1 dan S2 sekaligus. Jadi dia orangnya well prepare banget. Nah, kamu tuh untuk masa depan nge-prepare, dan apa sih target kamu sesudah S3 ini, apalagi yang pengen kamu penasaran? Apa hal lain yang pengen kamu coba gitu? Sebenarnya kalau dibilang well prepare, mungkin kurang lebih iya. Yang kayak kakak bilang tadi S1 S2 5 tahun itu kan fast track ya. Di kampus aku sendiri yang sebelum masuk ke ITB sebenarnya ada, tapi aku ngerasa di tempat ini kayaknya aku kurang banyak belajar. Itulah kenapa aku pilih jalur normal, abis itu lanjutin S2 mau ke keluar dari Sumatera lah dulu yang penting. Itu emang udah diniatin untuk keluar dulu dari Sumatera. Nanti S3-nya kalau bisa keluar dari Indonesia, harapannya dulu seperti itu. Tapi ternyata pas masuk S2, sebelum perkuliahan dimulai, tahu-tahu dapat info beasiswa, Kak. Jadi aku ikut beasiswa yang S2, S3 gitu. Emang jalurnya S2, S3 selama 4 tahun. Oh, barengan gitu ya, Maya? Enggak barengan, tapi kayak fast track tadi S1, S2 ya sebenarnya benar-benar barengan nggak juga sih, Kak, tapi mungkin ada 1 semester yang beririsan gitu. Terus akhirnya S2, S3-nya harusnya 4 tahun, jadi dia mau program 4 tahun tapi belum tentu semua lulus 4 tahun. Nah, setelah itu kalau ditanya apa, kan udah berarti kalau udah selesai S3 matematika udah cukup, sebenarnya enggak. Sebenarnya semakin Maya pribadi masuk ya, Kak, ternyata banyak hal yang Maya nggak tahu di matematika gitu. Semakin mendalam ternyata banyak hal yang bahkan udah bidang majornya atau minornya bahkan ya sendiri itu udah masih banyak lagi info yang belum kita pelajari gitu. Dan itu sih yang bikin pengen terus belajar. Dan kalau ditanya lagi kelar S3 mau kayak gimana, mau ngapain, kalau ada kesempatan mungkin pengen lagi ngambil postdoc gitu, Kak, kalau bisa gitu. Karena nggak tahu ya, selama ini Maya ngerasa Maya nggak punya bakat entah apapun itu, entah baik itu dari seni atau pendidikan dengan ikut olimpiade dan semacamnya. Cuman ada satu hal yang Maya pelajari dan tanamkan ke diri, karena ada orang tua juga sih internal yang mendukung, yang bilang kamu itu bisa pergi ke banyak tempat, kemana-mana selama kamu belajar. Jadi emang, dan itu dialamin sendiri gitu, kayak dulu tuh nggak bisa kemana-mana, kalau selama tinggal di Padang ya di Padang aja. Tapi sejak dapat kuliah ke ITB, terus bisa paling nggak udah ke Bandung, ke Jawa udah di Itari gitu. Dan kalau misalkan ini nggak pandemi, mungkin udah ada kesempatan untuk konferensi ke luar negeri kan, Kak, kalau kita kuliah pasca itu. Jadi dari situ sih belajarnya kayak, aku mungkin nggak bisa melakukan banyak hal, tapi aku bisa belajar. Dengan belajar itu aku bisa membawa diri aku kemana-mana. Itu sih targetan aku kenapa aku mau belajar itu, karena itu, Kak. Aku pengen pergi keluar, tapi aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan selain belajar.